Halo Sobat Muda Nusantara, nama saya Oya Morris. Saya adalah seorang musisi. Lebih tepatnya bisa dibilang seorang musisi tradisional. Jadi lebih fokus ke musik-musik tradisi, khususnya musik-musik tradisi dari Kalimantan, suku Dayak. Nah, hari ini aku pengen sharing sekalian menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana cara aku bisa bertahan di musik tradisi dan bagaimana caraku bisa memilenialkan alat musik tradisi sape. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, itu sekitar 10 tahun yang lalu, ya aku tuh sudah berkecimpung di alat musik tradisi, khususnya alat musik sape ini sekitar 10 tahun yang lalu. Dari 10 tahun yang lalu itu saya masih bermain seputar lagu-lagu tradisi. Seiring dengan perkembangan zaman, yang tadinya target saya adalah anak-anak muda. Jadi ketika saya memainkan lagu-lagu tradisi, musik-musik tradisi itu, saya pengen anak-anak muda itu terpantik gitu, bisa ikut juga melestarikan musik-musik tradisi, alat musik tradisi, dan bisa menyintai alat musik tersebut. Tapi ternyata aku belum menemukan itu gitu. Jadi anak-anak muda itu masih ya menganggap bahwa ya udahlah, mereka yang pengen aja yang melakukannya gitu. Termasuk kayak orang-orang tua. Buat mereka belum menarik gitu loh, melihat sape ini sebagai salah satu alat musik tradisi Indonesia, suku Dayak yang bisa dikembangkan. Sehingga pada tahun 2013 saya melakukan seperti riset sederhana gitu, bagaimana caranya agar alat musik ini juga bisa diterima oleh anak-anak muda gitu. Dan dari saya secara pribadi juga, saya merasa bahwa ketika saya perform kayak gitu-gitu aja, saya merasa ada hal yang saya belum puas gitu. Aku pengen melakukan A, B, C, tapi dengan alat musik ini tidak bisa. Saya pengen mengkolaborasikan alat musik ini dengan instrumen atau dengan jenis musik yang tertentu, belum bisa. Akhirnya aku mencoba menawarkan alat musik yang aku kembangin, karena aku juga bisa membuat sape. Jadi aku mencoba bereksperimen bikin sape. Waktu itu 7 senar, dan kalau yang ini 8 senar nih. Waktu itu 7 senar, dan saya mencoba melatih skill saya di bidang bagaimana caranya memainkan 7 senar ini agar menarik dan bisa diikutin juga oleh anak-anak muda. Dan ternyata ketika aku memainkan itu di atas panggung, dan juga beberapa teman-teman akhirnya mulai tertarik tuh. Ada mulai anak-anak muda itu yang kayaknya, wah menarik juga ya, ternyata sape bisa dibuat seperti itu. Tapi ketika aku melakukan itu, ada tantangan tertentu yang tentunya hadir gitu. Kayak ada yang pro, ada yang kontra. Ada orang tua atau orang-orang dari adatnya yang bilang nggak boleh. Terus ada juga yang dari anak mudanya yang mungkin mereka merasa bahwa wah itu bukan sape lagi, kayak gitu. Termasuk orang-orang tuanya juga. Nah, di situ bagaimana cara saya menjelaskan kepada mereka bahwa ya ini tetap sape, dan ini juga tetap memainkannya sama seperti sape. Yang membedakannya adalah jumlah senarnya pada waktu itu. Yang membedakannya adalah jumlah senarnya. Nah, ketika era berkembang, menurut saya waktu itu, dan sampai saat ini, alat musik tradisi itu harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan ditinggalkan. Ya, dia akan hanya berada di museum gitu loh. Dan anak-anak muda kenapa tidak tertarik? Ya mungkin karena mereka merasa bahwa nggak ada yang menarik dengan alat musik itu. Nah, ketika memberi penjelasan kepada orang-orang tua, termasuk kakek saya juga, karena dia juga salah satu pembuat dan dia juga salah satu pemain, akhirnya dia memperbolehkan saya untuk mengeksplor lebih jauh lagi instrumen ini. Dan saya akhirnya
belajar bagaimana caranya memainkan dengan yang 7 dan 8 senar. Kemudian kembali lagi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar ekosistem alat musik tradisi ini bisa dipelajari oleh siapa aja. Dan tentunya ketika kita membicarakan bagaimana cara anak muda itu bisa tertarik, ketika mereka tertarik, mereka juga harus memiliki alat musik tersebut. Nah, bagaimana cara mereka agar bisa mendapatkan alat musik ini dengan gampang? Sedangkan pada zaman itu sape maker atau pembuat sape itu masih sangat jarang, belum ada kayaknya. Jadi kebanyakan hanya membuat untuk diri mereka sendiri, belum ada yang dikomersilkan. Nah, saya mencoba untuk memproduksi alat musik sape itu udah dari tahun berapa ya? Kalau tidak salah itu dari tahun 2013. Kemudian membuat sape itu menjadi 6 senar yang kemudian saya komersilkan dengan harga yang tentunya dengan harga yang sangat budget, bisa teman-teman beli gitu. Karena tujuan pertama aku bagaimana caranya alat musik ini punya ekosistem dulu. Anak-anak muda bisa kenal, orang tua bisa mendapatkannya untuk anak mereka dengan harga yang sangat terjangkau. Terus mereka ketika sudah mempunyai alat, mereka pasti akan pengen belajar gitu. Saya ingat betul tahun 2017 itu adalah salah satu awal saya mencoba mengcover lagu-lagu pop waktu itu. Sebenarnya target aku itu bagaimana cara alat musik ini bisa bertahan dari zaman gitu, bisa diterima dengan anak-anak muda sehingga dia tidak dilupakan. Dan aku mencoba sebuah formula, yaitu memainkan lagu pop dengan sape. Waktu itu kalau nggak salah lagunya Alan Walker yang Faded sama lagunya siapa, Maroon 5 kalau nggak salah. Dan akhirnya ketika formula itu sudah saya temui, aku mencoba mengcover dan tentunya juga membuat karya saya sendiri juga, dan saya publish ke Instagram, semua media sosial yang saya punya, dan juga YouTube. Dan akhirnya ya sampai sekarang bisa bertahan karena sudah menemukan ekosistemnya. Anak-anak muda tuh sudah banyak yang tertarik ketika mereka pengen beli sape, mereka sudah punya tempat. Sama seperti ketika kita pengen punya gitar, pengen belajar gitar, kita tahu harus kemana pergi untuk beli gitarnya. Dan ketika kita pengen belajar, kita tahu di mana tempat kita belajar. Dan sekarang kita sebagai anak muda tuh sangat dimudahkan gitu dengan akses internet. Terus banyak sarana belajar di mana saja. Di YouTube kita bisa belajar banyak hal, dan saya juga membuat beberapa konten tentang bagaimana cara bermain sape dan belajar sape secara singkat itu ada di YouTube. Dan itu sangat membantu juga untuk teman-teman yang pengen belajar, dan mereka sharing ketika apa yang mereka perlukan. Aku mencoba menjawab itu. Nah, untuk ketika berkarya kan banyak nih yang sudah ada di tahap mereka sudah bisa main sape, mereka sudah bisa mengkolaborasikan alat musik sape itu dengan alat musik modern gitu. Bagaimana cara kita memperkenalkan karya kita sendiri ke publik gitu. Nah, kita sebenarnya sudah dimudahkan seperti yang saya bilang tadi, bahwa sekarang itu media sosial terus digital itu sangat-sangat terbuka untuk kita, sehingga kita tidak perlu ke label lagi gitu. Kita bisa mendistribusikan karya kita sendiri. Kita memanfaatkan platform yang sudah dikasih gratis, salah satunya YouTube. Terus media sosial kita seperti Instagram, sekarang udah ada TikTok juga. TikToknya juga udah bisa 3 menit. Kenapa tidak kita menggunakan itu sebagai sarana kita untuk mempublish karya kita. Nah, kita sebagai anak muda jangan sampai menyerah duluan sebelum kita action gitu. Jangan sampai kita belum melakukan itu, belum melakukan apa yang kita impikan, tapi kita udah menyerah duluan.